Di NTT, ini sudah memasuki hari ke-15, bantuan terus mengalir kepada para korban bencana alam. Di NTT, para pengungsi pun langsung menyambut bantuan dari pemerintah dan relawan tersebut. Ramai. Aktivitas bongkar muat pemberian bantuan kepada para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor dari pihak pemerintah dan relawan diturunkan dari kapal di Pulau Adonara, NTT. Di depan pos pengungsian, para korban sangat antusias menyambut bantuan berupa makanan siap saji, sembako, pakaian, hingga selimut. Seperti pengungsi warga Kecamatan Ile Ape yang mendapati sekolah SMP Saint Pius di Lembata. Terima apa ini nih? Bantuan. Bantuan apa nih? Ini kain. Itu apa tuh? Coba di mana? Dulu nenek. Oh, itu. Ini rasa bagaimana? Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Flores Timur, Pak. Oke, apa saja yang mau dibantu, Bu? Kami bawa sembako, pakaian layak pakai, dan uang tunai. Bencana banjir bandang dan siklon tropis Roja melanda NTT pada 4 April lalu. Hingga kini total 181 orang meninggal dunia, sementara 48 orang hilang dan 4.000 lebih orang masih mengungsi. Adrian Pantur melaporkan dari Adonara dan Lembata, Nusa Tenggara Timur. Ya, Masya Allah, semoga bantuan tersebut bisa segera sampai ke tangan saudara-saudara kita di NTT yang tertimpa bencana alam. Nah, Ustadz Niam, ini apa sih berkah berbagi dan bersedekah di bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Ya, terima kasih. Yang pertama, kita sesama Muslim bersaudara. Itu namanya ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah, persaudaraan antar agama. Tetapi di luar itu ada yang dikenal sebagai ukhuwah watoniyah. Sekalipun kita berbeda agama, tetapi kita disatukan oleh komitmen tanah air yang satu. Itu adalah ukhuwah watoniyah. Sungguh pun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, tetapi kita satu kesatuan yang saling menanggung, senasib sepenanggungan. Ketika ada saudara kita sakit, maka pada hakikatnya mereka adalah satu tubuh dengan kita. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh tidak bisa tidur dan juga merasakan rintihan sakitnya. Itulah perumpamaan yang saya kira sangat mulia. Tamsil itu diberikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam konteks hubungan takaful ijtimai, membangun solidaritas sosial di tengah kita. Apa yang terjadi di NTT ini adalah duka kita bersama, dan berita tadi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kohesivitas dan juga kebersamaan di dalam urusan sosial kemasyarakatan. Terlebih di bulan Ramadan ini. Nah, salah satu hikmah utama di dalam ibadah Ramadan itu adalah membangun solidaritas sosial dengan pendekatan yang dikenal sebagai partisipatori, ya, pendekatan merasakan, ya kan. Misalnya Mbak Uci, kemudian saya dalam situasi normal saya bisa memilih untuk makan sesuai dengan kehendak saya ketika saya lapar. Tetapi karena ketaatan kita kepada Allah, kita menjauhi makan dan minum dan merasakan langsung lapar dan dahaga. Sementara ada saudara-saudara kita yang lapar dan juga dahaga, tetapi itu bukan pilihan. Dia boleh makan dan boleh minum, tetapi tidak bisa makan dan juga tidak bisa minum. Dan kita menginternalisir perasaan itu melalui ibadah Ramadan. Maka idealnya dengan merasakan secara langsung itu, maka empati akan lebih kuat muncul. Demikian juga pada saat saudara-saudara kita tertimpa musibah, bencana alam, longsor, banjir, kemudian gunung meletus, ada tsunami, mereka kehilangan rumah, kehilangan sanak saudara, kehilangan tempat berteduh,
kehilangan mata pencaharian, maka saatnya kita berbagi, dan puasa mengajarkan itu semua. Masya Allah, ya, begitu indahnya ajaran puasa, apalagi ketika di bulan Ramadan ini kita harus berpuasa 1 bulan penuh dan kita tidak boleh pilih kasih, begitu ya Ustadz, di mana indahnya toleransi antar umat beragama, bisa memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Nah Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Kadang kan saya itu masih suka bingung ini Ustadz untuk membedakan antara sedekah dan infak. Nah apakah Ustadz ini bisa menjelaskan secara ringkas Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi ada pengertian sedekah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah ya. Kalau sedekah wajib itu zakat ya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Rasulullah mewajibkan sedekah fitri. Itu maksudnya adalah zakat fitrah. Demikian juga di dalam ayat yang lain, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah di sini pengertiannya adalah zakat yang diwajibkan. Tetapi dalam pengertian umum kita, kalau namanya sedekah itu adalah satu aktivitas derma yang bersifat sunnah. Dia memberikan sejumlah harta yang kita miliki, yang halal tentunya ya, yang kita miliki untuk kepentingan kebaikan, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada orang yang diberi. Itu adalah sedekah. Sementara infak itu juga ada pengertian infak wajib ya. Seperti kita memberikan infak atau kemudian menjelma menjadi istilah nafkah kepada keluarga kita misalnya. Ini bagian dari kewajiban. Kita menafkahi anak, menafkahi istri, itu bagian dari kewajiban kita. Demikian juga kalau ada orang tua yang tidak mampu secara ekonomi, itu kewajiban kita. Itu adalah memberikan nafkah wajib. Itu adalah infak wajibnya. Nah, kemudian terminologi yang berikutnya adalah infak di dalam pengertian yang semakna dengan sedekah. Nah, ini bisa saling menggantikan. Infak sunnah. Ini dalam pengertian adalah sedekah. Ada juga infak di dalam pengertian sedekah jariyah. Jadi jenis infak atau jenis sedekah, jenis amal kebaikan yang manfaatnya terus berlanjut. Nah, misalnya untuk kepentingan membangun masjid ya. Masjidnya digunakan orang untuk kepentingan beribadah. Maka sepanjang ada orang beribadah di masjid yang kita bangun, maka kita dapat pahala dari aktivitas orang yang melakukan kebaikan dari sarana yang kita sediakan. Itu yang dikenal dengan sedekah jariyah. Jadi infak, sedekah itu bisa saling menempati, saling menggantikan di dalam pengertian adalah sedekah sunnah, atau masing-masing juga punya term ketika didudukkan dalam konteks tertentu. Masya Allah, ada infak dan sedekah yang wajib dan yang sunnah. Betul. Begitu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa membagikan rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti tadi bantuan yang terus mengalir di NTT ya Ustadz. Betul, kalau sedekah dalam pengertian yang sunnah itu tidak harus hanya kepada sesama muslim. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kita boleh berderma untuk kepentingan kemaslahatan publik, termasuk juga kepada non-muslim yang membutuhkan. Apakah itu dibolehkan? Dibolehkan. Beda halnya dengan instrumen keagamaan yang bersifat ibadah mahdhah, seperti zakat fitrah misalnya zakat. Ini asnafnya sudah ditentukan, siapa penerimanya sudah ditentukan. Sementara kalau infak atau sedekah yang bersifat sunnah itu fleksibel. Siapa untuk kepentingan apa itu fleksibel. Untuk kepentingan kemaslahatan publik, untuk kepentingan personal, untuk kepentingan komunitas tertentu, untuk kepentingan yatim, untuk kepentingan janda, untuk kepentingan janda muda misalnya ya, atau untuk kepentingan non muslim, untuk membangun sanitasi ketika dibutuhkan sanitasi dan juga air bersih dan lain sebagainya, itu diperkenankan untuk kepentingan kemaslahatan kita.